Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To open our class, reciting by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everybody. How are you today? Are you fine? Okay, now welcome back with me Mr. Hasan Basori. Jadi hari ini kita dengan materi yang baru, yakni terkait teks deskriptif. Jadi saya harap kalian bisa mencerna apa yang sudah saya sampaikan nantinya, karena bab ini sangat penting sekali terutama dalam bahasa Inggris. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, namun di sini ada beberapa indikator. Tentunya indikator adalah sebuah tujuan pembelajaran atau tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini. Indikatornya yakni terkait teks deskriptif adalah mengidentifikasi struktur teks deskriptif, menemukan main idea, mencari additional meaning, mencari atau menemukan tujuan komunikasi teks. Selanjutnya mendeskripsikan tempat, benda, dan ciri-ciri seseorang, ya. Jadi itu indikator dalam teks deskriptif. Oke, baik, dalam teks deskriptif kali ini yakni ada beberapa poin yang nantinya kita akan pelajari. Yang pertama yakni terkait the definition of text descriptive. Yang kedua, the purpose of text descriptive. And then yang ketiga is the structure of text descriptive. And the last one is the example of text descriptive. Nah, di situ ya ada 4 pembahasan kali ini terkait yang nantinya saya akan sampaikan pada materi teks deskriptif. Oke, langsung saja ya. Oke, untuk yang pertama yakni terkait deskriptif teks. Apa sih deskriptif teks itu? Nah, sebelumnya pasti kalian sudah pernah dengar atau sudah pernah belajar ketika di SMP ataupun kalian ketika kursus, ya. Baik, saya ulas kembali. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Jadi teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan tentang seperti apakah orang atau benda yang dideskripsikan. Jadi seperti apa benda ataupun orang yang ingin dideskripsikan. Tujuannya untuk apa? Nah, next kita selanjutnya ke the purpose. Untuk yang kedua yakni tujuan. The purpose of text descriptive is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi tujuannya dari teks deskriptif adalah seperti apakah orang atau benda yang dideskripsikan, baik bentuknya, sifatnya, jumlahnya, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu tujuannya, untuk mendeskripsikan baik bentuknya, sifatnya, atau jumlah dan lain-lain, ya. Tujuannya agar kita mengetahui, ya, setelah mendeskripsikan kita bisa mengetahui bentuknya ataupun sifatnya. Next, lanjut the third one is, lanjut pada bagian yang ketiga yakni structure teks deskriptif atau generic structure. Jadi di sini pada susunan dari teks deskriptif itu ada 2. Yang pertama identification, and then the second one is deskripsi. Ya, ada 2. Ingat, kalau kalian mau membuat teks deskriptif, langkah-langkahnya ada 2. Yang pertama identification, and then the second one is description. Identification adalah pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik, ya. Jadi di sini identification di sini biasanya berada di awal sebuah paragraf,
ya, berisi tentang pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik, ya. Oke, and then the second, setelah setelah mengidentifikasi, lanjut kita mendeskripsikan, ya. Contain a description of something such as animal, thing, place, or person. Jadi deskripsi adalah berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau yang dideskripsikan. Jadi ciri-ciri yang khusus. Ya, pada bagian yang kedua di sini sudah mendeskripsikan, ya. Jadi mendeskripsikan suatu ciri benda yang khusus, baik itu tempat, orang, ataupun tempat-tempat wisata, ya, itu kamu mendeskripsikan secara khusus, ya. Semisal sebagai contoh mendeskripsikan Donald Trump, ya. Do you know Donald Trump? He is President of American Serikat atau USA, ya. Jadi semisal Donald Trump, he is a long body and he is have curly hair and his skin is white lah, dan lain sebagainya. Jadi kalau semisal kalian mendeskripsikan Donald Trump, dia memiliki tubuh yang tinggi dan memiliki rambut yang pirang serta memiliki kulit yang putih. Nah, lanjut setelah kita mempelajari terkait structure, di sini lanjut kita terkait ciri-ciri descriptive text. Nah, ketika kalian mau mengetahui ciri-ciri teks deskriptif itu seperti apa? Nah, yang pertama menggunakan simple present tense, ya. Jadi menggunakan simple present. Tahu ya simple present itu? Yakni tenses nomor 1. Nah, selanjutnya kenapa di sini menggunakan tenses nomor 1? Kenapa menggunakan simple present tense? Kenapa kok enggak tenses nomor 2 atau nomor 5? Nah, karena di sini deskriptif di sini secara langsung, ya, mendeskripsikannya itu. Jadi tidak menunggu besok ataupun yang akan datang. Jadi pada saat itu juga kalian bisa membuat teks deskriptif, ya. Jadi langsung. Jadi menggunakan tenses simple present atau tenses yang biasanya digunakan dalam sekarang ataupun yang biasanya dilakukan setiap hari. Next, and then the second one is menggunakan attribute verb seperti be, am, be, ya ini am, is, are. Jadi menggunakan verb berkaitan dengan be, ya. She is lah, he is beautiful, she is smart, she is diligent, she is handsome lah, seperti itu, ya. Jadi biasanya itu menggunakan attribute verb atau kategori be, ya. Simple present be-nya yakni is, am, are. And then the last one is the second point is hanya fokus pada satu objek tersebut, ya. Ingat, dalam mendeskripsikan hanya satu, fokus pada satu objek. Semisal kamu mau mendeskripsikan guru di sekolahmu, maka guru di sekolahmu kan ada banyak lah, maka kamu harus menunjuk salah satu guru, entah itu guru terfavorit ataupun guru yang paling ganteng atau yang paling cantik lah, itu, ya. Jadi fokus pada satu objek. Dari sini sudah jelas terkait descriptive text. Oke, next, lanjut. Di sini saya kasih contoh terkait teks deskriptif, yakni Monas, Monumen Nasional of Indonesia, located in Jakarta. Oke, now I will tell you short text terkait Monas atau Monumen Nasional. The national monument of is a
132 meters tower in the center of Merdeka Square, Central Jakarta. It is symbolic that flag for Indonesia's independence. The monument consists of 1077 obelisks on 45 meter square platform at the height of 17 meters. Then the towering monument symbolizes the philosophy of Lingga and Yoni. Lingga resembles raised place Alu and Yoni resembles a mountain rise. Lesu, two important items in Indonesian architecture traditional. The construction began in 1961 under the direction of President Sukarno, and the monument was opened in the public in 1975. It is occupied by flame covered with the cold void. The monument and museum is open daily from 8 until 3 p.m. every day throughout the weekend, except for the last Monday of the month. The monument is closed ya. Jadi di situ saya kasih contoh terkait mendeskripsikan sebuah monas atau monumen nasional, di mana di situ berdiri sejak tahun 1961 serta diresmikan oleh Bapak Soekarno ya. Dari sini sudah jelas ya terkait teks deskriptif. Namun sebelumnya saya tutup, saya ingin mereview sedikit terkait teks deskriptif. Apa saja yang tadi terkait the purpose of text descriptive, and then the second one is this setelah tujuan, yakni the structure text descriptive, susunan dari teks deskriptif ada dua tadi. Yang pertama identification and description. Jadi itu ya langkah-langkah membuat text description. Sudah jelas ya? Oke, semoga bermanfaat untuk materi kali ini, dan jangan bosan-bosan untuk selalu like and comment pada materi yang sudah saya sampaikan. Apabila kurang jelas, kalian bisa komen ataupun WA saya pribadi ya. Okay, to close our meeting, reciting by Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.